Mungkin kita ke sebelah sana aja. Nah Kak, di sebelah sini ada korban yang tahun 2006 yang Kakak tadi bilang. Itu kan mereka relawan tuh kan. Mereka relawan, jadi yang satu kayaknya emang dia mapala gitu. Orangnya badannya agak besar, hitam, tidak terlalu hitam, sebenarnya coklat gitu. Terus Indonesia emang orang Indonesia, rambutnya gondrong, agak gondrong gitu. Oh jadi kayak dia fisiknya bukan kayak tipe cowok rapi gitu yang Dia pokoknya. tipe cowok mapala-mapala gitu lah. Oh gitu. Terus dia pakai baju apa? Dia posisinya di mana? Dia pakai kaos dan celana pendek. Ya kayak kalau misalkan mereka mapala-mapala pada umumnya lah kostumnya itu. Tingginya? Tingginya sekitar sekakak tinggi. Tinggi lagi dikit. Tinggi lagi. Jadi dia ini bisa tetap ada di bunker ini tuh gimana ceritanya? Kamu bisa mungkin tanya atau kamu ada informasi? Mungkin gini aja, aku tanya kenapa dia bisa sampai bunker ini gitu ya. Mohon maaf Mas, boleh tanya kalau misal kenapa Mas ada di bunker ini? Mungkin bisa cerita. Dia bilang kalau dia datang ke bunker ini sama temennya itu karena dia dibawa sama ada bukan orang mungkin ya, tinggi banget, hitam, jadi tingginya tinggi banget sepohon mungkin, terus orang hitam banget, dan itu katanya dia bukan penunggu asli bunker ini, dia penunggu asli di hutan atas, dan itu emang kerjanya buat bawa korban ke dalam bunker ini tuh. Jadi yang kamu lihat memang bulenya tadi pun dari. Iya, sama sumbernya juga dibawa oleh yang hitam tadi itu. Tapi dia lumayan enak ya untuk diajak komunikasi. Iya. Dia bisa jawab ya. Terus yang satunya gimana? Yang satunya tadi sempat ada di sini, cuman sekarang udah keluar mungkin. Coba kita lihat bentar dulu. Mungkin kesana dulu kali kita. Bulenya masih ada sih. Masih dia di situ terus. Kau kayak yang lebih parah banget takutnya sama bule itu ya. Bunker secara khusus dibangun untuk melindungi dari terjangan awan panas akibat letusan Gunung Merapi. Pada saat kejadian yang mengakibatkan 2 relawan tewas, tidak hanya awan panas yang menerjang, namun luluran lava dan material vulkanik juga menutup bunker. Rentetan peristiwa letusan Merapi kembali memakan korban. Pada 26 Oktober 2010, sedikitnya 275 orang tewas, termasuk Mbah Marijan, sang juru kunci Merapi. Mbah Marijan ditemukan tewas di dalam rumahnya dalam posisi bersujud. Mengapa saat awan panas menerjang, sang juru kunci tidak menyelamatkan diri? Ataukah ia justru berserah diri kepada Gunung Merapi? Milik ini ya, kayak wartawan ya, Viva. Cuman yang bisa aku ajak komunikasi namanya Yulianto. Ya, dia wartawan Viva. Kalau nggak salah namanya itu. Gunung Merapi kembali meletus di tahun 2010. Awan panas dari erupsi Gunung Merapi menewaskan lebih dari 275 orang. Letusannya menyisakan kerusakan di pemukiman sekitar lereng Merapi. Mas Penewu Ki Surak Sohargo atau penjaga Gunung Merapi turut menjadi korban. Mbah Marijan ditemukan tewas di dalam rumahnya. Pada tahun 2006,
Mbah Marijan pernah menolak perintah dari Sultan untuk mengungsi dari tempat tinggalnya di Desa Kinah Rejo, Cangkringan. Lalu, mengapa Mbah Marijan enggan menyelamatkan diri bersama-sama dengan pengungsi lain? Saya dan Jane mendatangi tempat Mbah Marijan terakhir ditemukan. Nah, Jen, Arahnya ke kita. ini di sebelah kanan aku, ini dulu adalah kediaman rumah Mbah Marijan, ya Kuncen Merapi, ya kan tahu kan? Nah, yang ditandain ada rumah kecil itu adalah tempat ditemukannya jenazah Mbah Marijan dengan posisi yang bersujud. Menurut mata batin kamu, penglihatan mata batin kamu di sini kamu lihat apa Makanya dan menemukan apa? waktu itu kejadiannya gimana kok bisa Mbah Marijan sampai seperti itu? Ada di sini. Ada. Itu dia di mana lagi posisinya gimana? Dia berdiri di ini, jadi di luar itu kan ada rantai itu rumahnya tuh. Iya. Nah di luar itu madep arahnya ke kita. Oh gitu. Kamu bisa mungkin coba komunikasi sama dia atau apa? Niat kita kan di sini juga nggak yang. Coba aku tanya kali ya. Waktu itu kejadiannya gimana kok bisa Mbah Marijan sampai seperti itu? Jadi dia tadi cerita, aku agak ngerti sih karena dia pakai bahasa Jawa halus. Dia cerita kalau dulu waktu itu dia biasa di rumah gitu. Terus habis itu tiba-tiba dia dengar suara dari Merapi yang emang bunyi gemuruh gitu kayaknya. Terus dia emang udah dari dia dikasih tugas buat jagain Merapi, dia emang bertekad tidak mau meninggalkan gunung ini walaupun kondisinya berbahaya buat dia. Terus waktu itu dia posisinya emang dengan suara gemuruh dan emang udah disuruh turun sama semua warga yang ada di atas juga. Tapi dia tetap tidak mau turun karena dia tetap ingin menjaga Merapi sampai akhir hayatnya dia. Kebetulan dia lagi lagi ada berdiri di situ, terus akhirnya dia berpikiran dia bakal tetap di situ sampai emang kalau misalkan emang takdirnya dia buat meninggal di situ, ya udah dia akan meninggal di sini bersama dengan Merapi. Akhirnya dia waktu itu memutuskan untuk berdoa, dia sholat. Nah waktu dia bersujud itu dia mendoakan supaya setelah dia meninggal ada orang lain yang mau menjaga Gunung Merapi ini lebih baik dari dia. Jadi makanya dia waktu meninggal ditemukan dalam posisi bersujud gitu. Selain Mbah Marijan, peristiwa letusan Merapi tahun 2010 juga menewaskan Yuniawan Nugroho, redaktur vivanews.com. Jasad Yuniawan ditemukan tewas di dekat rumah Mbah Marijan di Desa Kinah Rejo, Sleman, Yogyakarta. Sesaat sebelum kejadian, Vivanews kehilangan kontak dengan Yuniawan. Pukul 5:02 sore, kontak terakhir Yuniawan dengan seorang temannya, terdengar suara Yuniawan yang menyebutkan akan adanya api. Nah, ini adalah bangkai mobil yang terkena awan panas. Ini mobil EPV ya, ini kalau nggak salah milik dua relawan yang membantu mengevakuasi warga yang masih tertinggal di sini. Terutama pada saat itu sepertinya mau membantu Mbah Marijan turun. Serem sih kalau ngeliat bangkainya, dan coba kamu mungkin bisa kayak lihat ada apa. Oke, kalau yang aku lihat ini mobilnya milik ini ya, kayak wartawan ya, Viva. Cuman yang bisa aku
ajak komunikasi, namanya Yulianto. Ya, dia wartawan FIFA. Kalau nggak salah namanya itu. Dia sekarang duduk di atas motor ini. Di mobil ini itu ada kayak serombongan mungkin ya yang meninggal bersama relawan dari FIFA itu tadi. Jadi ada 2 orang, si siapa namanya tadi? Yulian atau Yuniawan siapalah itu. Dia ada di sebelah sini dan ada temannya dari FIFA juga, dia nyetir. Terus di belakangnya ini ada sekitar 4-5 orang yang ada di sini. Itu dari desa yang ada di atas rumah ini. Dan niatnya mereka mau membawa turun si orang-orang ini ke bawah untuk menyelamatkan, tapi ternyata awan panasnya udah keburu turun. Ada 5 orang, yang di belakang itu 2 laki-laki yang di belakang sendiri, dan yang duduk di tengah itu ada 1 ibu-ibu, terus ada anaknya sekitar umur 15 tahunan, anaknya cowok, sama 1 lagi ada anak perempuan mungkin seumur aku kali gitu. Yang ada di sini sekarang tadi yang satu yang kamu. Ya, yang bisa ajak itu cuman si dari FIFA itu tadi. Posisi Gunung Merapi dengan keraton dan dengan pantai selatan. Nah, kelompok ini yang kemudian menganggap bahwa ketika Gunung Merapi itu terjadi sesuatu, terjadi erupsi, dia menganggap pasti ada sesuatu yang kurang atau yang salah. Merapi dengan segala kedahsyatan letusannya dianggap penuh dengan hal gaib. Untuk menghormati kesakralan Merapi, upacara Labuhan Merapi selalu digelar masyarakat dan Kesultanan Yogyakarta secara turun-temurun. Upacara Labuhan merupakan salah satu bentuk ritual Merapi tak lepas dari masyarakat Yogyakarta, yang merupakan doa persembahan kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan. Masyarakat berjalan mengiringi para abdi keraton dengan membawa sesaji untuk diserahkan kepada leluhur mereka, yaitu Kiai Sapu Jagat. Sebetulnya sesaji di samping makanan, tapi ada pakaian, ada apa yang dari keraton itu dibuang, diserahkan itu ke selatan, ke keraton. Tapi juga ada yang ke Merapi ya, berupa ya makanan, ya apa ya, ada tumpeng, ada apalah. Ya artinya berdoa lah. Sebetulnya dalam di situ ada doa untuk supaya artinya apa? Gunung ini tenang, gunung ini menjaga gitu. Masyarakat pernah menangkap gambar-gambar yang unik dan sering dihubungkan dengan kegaiban dan mistis Gunung Merapi. Salah satunya saat letusan 2010, tepatnya tanggal 2 November. Lelehan lava pada saat itu mengalir membentuk sosok serupa bidadari. Membentuk kilatan lava seorang wanita dengan kedua tangan menengadah ke atas. Sehari sebelum Gunung Merapi meletus, tepatnya tanggal 26 Oktober, Suswanto, lelaki berusia 43 tahun, warga Dusun Sudimoro, Pucanganom, Magelang, mengabadikan awan berbentuk mirip sosok Petruk dalam cerita pewayangan di atas Gunung Merapi. Berhidung panjang dengan kuncir rambut di belakang, kepala melengkung ke atas. Keengganan Mbah Marijan untuk mengungsi dikaitkan dengan keinginannya untuk menunggu wangsit dari Mbah Petruk. Selain foto tersebut, banyak lagi foto lain
seperti foto awan membentuk orang bersujud seperti posisi Mbah Marijan saat ditemukan tewas. Dan ada foto membentuk wajah manusia. Gunung Merapi bagi masyarakat Yogyakarta bukan sekedar sebuah gunung aktif, tapi keberadaannya merupakan simbol sakral dan mistis yang tak bisa lepas dari filosofi kota Yogyakarta dengan keraton sebagai pusatnya yang terbelah dalam suatu sumbu imajiner. Ada sebagian masyarakat yang masih kuat memegang tradisi yang menganggap Gunung Merapi itu sebagai sebuah gunung di samping sebagai gunung berapi yang masih aktif, tetapi juga sebagai gunung yang mempunyai nilai spiritual, tingkat kesakralan yang tinggi. Nah, sebetulnya kalau ditanya siapa mereka, amat sangat sulit kemudian menggolongkan yang mana. Tapi itu akan kelihatan ketika Gunung Merapi itu terjadi sesuatu terhadap Gunung Merapi, seperti misalnya peristiwa-peristiwa beberapa tahun yang lalu. Ketika Merapi erupsi, orang menganggap itu sebagai sebuah Gunung Merapi yang aktif. Tapi orang yang percaya dari sisi spiritualnya, itu pasti ada sesuatu yang mengganggu Gunung Merapi, sehingga Gunung Merapi dalam tanda kutip marah. Nah, siapa kelompok-kelompok ini? Kelompok ini yang sangat kental dengan tradisi-tradisi Jawa. Nah, mengapa mereka mempunyai keyakinan seperti itu? Karena tidak bisa dilepaskan dari yang namanya posisi Gunung Merapi dengan keraton dan dengan pantai selatan. Nah, kelompok ini yang kemudian menganggap bahwa ketika Gunung Merapi itu terjadi sesuatu, terjadi erupsi, dia menganggap pasti ada sesuatu yang kurang atau yang salah. Nah, itu pandangan mereka, pandangan masyarakat Jogja terhadap itu. Gunung Merapi yang sangat aktif sewaktu-waktu bisa meletus mengancam kehidupan sekitarnya. Keangkeran Merapi ditanggapi berbeda-beda oleh sebagian masyarakat. Menghormati budaya turun-temurun dari nenek moyang dan menghargai sesama menjadi hal yang penting, karena Gunung Merapi memegang peranan keberlangsungan hidup sekitarnya.